Selamat malam, perkenalkan nama saya Alino Febrian Simarmata, NIM 52331220, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban soal UAS mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Nah, soal yang pertama itu ialah literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tetapi juga soal berpikir kritis terhadap informasi. Nah, literasi digital tidak hanya mencakup penguasaan teknologi, tetapi juga keterampilan kritis dalam menyaring informasi yang valid dan relevan. Nah, dalam konteks pembelajaran teknik otomotif, literasi digital tidak hanya mencakup penguasaan teknologi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang valid dan relevan. Dalam konteks pembelajaran teknik otomotif, literasi membantu mahasiswa untuk memperluas wawasan, seperti mengakses berbagai referensi teknis secara online, serta memahami perkembangan teknologi otomotif terbaru. Hal ini sangat penting mengingat industri otomotif yang terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman, seperti hadirnya kendaraan listrik dan sistem kontrol berbasis elektronik yang sangat pesat dalam dunia otomotif pada zaman ini. Nah, contoh nyata pengaplikasian dari literasi digital tidak hanya penguasaan teknologi, tapi juga keterampilan berpikir kritis dalam menyaring informasi, yaitu dalam pengaplikasian saya, seperti contoh saya menggunakan platform YouTube dan forum teknik otomotif untuk mempelajari sistem bahan bakar injeksi. Dan setelah itu saya membandingkan informasi dari beberapa sumber digital dengan materi yang ada dalam buku ajar untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian konten tersebut dengan standar industri yang ada di dalam buku tersebut. Soal yang selanjutnya yaitu, di dunia digital, informasi menyebar sangat cepat, namun tidak semuanya akurat. Nah, pada soal ini, di era digital sekarang, informasi tersebar dengan cepat melalui berbagai media dan platform lainnya. Namun tidak semua informasi itu dapat langsung kita percaya secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah evaluatif dalam menyaring informasi digital, khususnya yang berkaitan dengan bidang teknik otomotif. Ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama, kita dapat memverifikasi sumber informasi tersebut, dari mana informasi itu datang, berasal dari lembaga mana, dan apa praktisi yang berkompeten di dalamnya. Selanjutnya, kita dapat membandingkan informasi dari sumber yang berbeda untuk melihat konsistensi data. Dan selanjutnya, kita juga dapat memperhatikan tanggal publikasi karena informasi teknis cenderung cepat usang. Dan selanjutnya, kita juga dapat menggunakan jurnal atau artikel jika kemungkinan untuk mendapatkan referensi yang terpercaya. Soal yang selanjutnya yaitu, media sosial menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa sehari-hari. Media sosial merupakan bagian integral dari kehidupan mahasiswa saat ini, yang dimana media sosial ini memberikan dampak positif kepada mahasiswa dan ada juga dampak negatifnya, yang dimana dampak positifnya yaitu seperti kemudahan dalam mengakses informasi, membangun jejaring akademik dan profesional, serta sebagai media untuk mengekspresikan kreativitas. Di sisi lain, penggunaan media sosial ini ada juga dampak negatifnya, seperti yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif seperti penyebaran berita hoaks, bullying, hingga kecanduan digital yang menurunkan produktivitas. Sebagai mahasiswa teknik, saya memanfaatkan media sosial secara produktif dan etis, secara mengikuti akun edukasi, membagikan dokumentasi praktik, bekerja bengkel sebagai portofolio, menjaga etika, dan berkomunikasi dengan media sosial seperti tidak bisa menyebarkan ujaran kebencian. Baik, soal yang selanjutnya yaitu, etika digital adalah landasan penting dalam berinteraksi di ruang digital.
Nah, etika digital ini penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan dalam dunia maya yang semakin kompleks ini. Nah, ada beberapa prinsip etika digital yang perlu dijaga mahasiswa, yaitu antara lain yang pertama, kejujuran, tanggung jawab, dan respek terhadap sesama. Adapun contoh pelanggaran etika yang sering terjadi dalam dunia perkuliahan itu yaitu seperti adalah tindakan copy paste tugas dari internet tanpa mencantumkan sumber-sumbernya. Nah, untuk menghindarinya, saya selalu mencatat sumber-sumber atau referensi dan menuliskan kembali isi informasi dengan bahasa saya sendiri. Soal selanjutnya yaitu perlindungan data pribadi menjadi tantangan baru di era teknologi seperti AI dan IoT. Nah, di era teknologi yang sekarang ini yang semakin canggih, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat krusial. Risiko pelanggaran privasi dapat mencakup penyalahgunaan identitas seperti pencurian data finansial hingga kebocoran informasi sensitif. Nah, ada beberapa cara yang saya terapkan dalam mencegah hal-hal tersebut terjadi. Yaitu yang pertama, saya menggunakan kata sandi yang kuat dan unik di setiap akunnya atau berbeda-beda di setiap akun. Nah, selanjutnya saya juga mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah untuk mengingatkan keamanan privasi saya. Selanjutnya, jangan sembarangan membagikan data pribadi di media sosial atau situs yang tidak dipercaya. Nah, sebagai contoh pada bagian ini, di saat misal kita menggunakan aplikasi diagnostik kendaraan yang terhubung ke internet. Nah, pada saat kita menggunakannya, kita harus memastikan aplikasi tersebut berasal dari sumber resmi dan tidak meminta akses berlebih ke perangkat lain. Nah, bagaimana sumber resmi itu? Seperti yang kita gunakan itu kan diagnostik kendaraan. Jadi jika sumber resminya itu mungkin dari Honda, Yamaha, Toyota, dan lain-lain. Sekian dari video penjelasan saya. Jika ada kesalahan dari tutur bahasa saya minta maaf. Sekian dari saya, selamat malam.